Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mempelajari pelajaran ilmu tauhid untuk kelas 4 dan 5 ya. Kitabnya Jawahirul Kalamiyah. Sebelum kita mulai pelajarannya, saya ingatkan dulu anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan biar bisa melakukan aktivitas seperti biasanya ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, anak-anak persiapkan dulu buku tulis, kemudian kitabnya ya. Kitabnya, buku tulis yang sudah ditulisi lafadznya. Kemudian nanti jangan lupa untuk memaknai lafadz yang sudah ditulis tadi malam ya, dimaknai pego atau Indonesia Arab ya. Jadi bukan Latin tapi Arab pego ya. Nanti untuk terjemahannya juga begitu, ditulis dengan tulisan huruf pego Arab ya, huruf pego Arab. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita bacakan Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa memberikan ilmu yang manfaat, barokah fitine wa dunya wal akhirah, terutama keyakinan kita terhadap agama Islam semakin kuat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Bi barakati sirri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai untuk maknani 2 soal anak-anak ya. Saya tambah 2 soal dan nanti setelah dimaknani diharapkan anak-anak membaca berulang-ulang biar anak-anak terbiasa untuk membaca makna pego ya, makna pego dari lafadz kemudian ke artinya, dan juga nanti untuk pengertiannya dihafalkan dari soal tanya jawab, untuk pengertiannya dihafalkan ya, biar nanti ketika ujian anak-anak bisa mengerjakan, dan juga di samping mengerjakan anak-anak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita mulai pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, anak-anak konsentrasi untuk mengikuti pelajarannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma iku opo? Iku di atas ditulis kode kha ya, singkatan dari iku. Kalau dilihat dari nahwunya, kha itu sebagai singkatan dari khobar, berarti ma menjadi khobar. Jadi karena anak-anak sudah yang kelas 5 sudah, atau kelas 4 juga sudah belajar nahwu, sehingga ketika maknani kitab sambil mengangan-angan kedudukan kalimatnya itu menjadi apa ya. Ma iku opo? Maknal islami utawi artine Islam. Jawab, al islamu utawi kang aran Islam, berarti di atas ditulis mim gitu ya. Huwa hiyo Islam iku al iqraru oleh ngakoni bil lisani kelawan lisan.
Wat tasdiku lan oleh benerake bil kolbi kelawan ati. Bi anna jami ama kelawan sak temene sekabehane barang, kelawan sak temene sekabehane barang, jaa kang teko bi kelawan ma sapa nabiyuna nabi kita rupane Muhammadun Nabi Muhammad Shalla muga paring rahmat sapa Allahu Allah alaihi ing atase Muhammad wasallama lan muga paring keselamatan sapa Allah. Iku hakun barang kang hak wasidqun lan barang kang bener. Kemudian soal yang kedua. Jadi untuk pertemuan kali ini anak-anak saya tambah 2 soal ya. Soal yang berikutnya, ma iku opo arkanul aqidatil islamiyati utawi piro-piro rukune akidah al islamiyati kang bangsa Islam ai asasuha tegese dasar-dasare Islam. Ha itu adalah dhamir muannas ya, kembali ke al-islamiyah. Nah, ini sambil anak-anak mengangan-angan ilmu nahwunya. Jawab, arkanul aqidati utawi piro-piro rukune akidah al-islamiyati kang bangsa Islam iku sittatu asya'a 6 piro-piro perkara. Wahia hale utawi sittatu asya' iku al imanu dikasih nomor 1 ya, di maknanya sambil dilingkari. Iku al imanu iman utawa percaya billahi kelawan Allah ta'ala maha luhur sapa Allah. Wal imanu bimalaikatihi dikasih nomor 2 di bawahnya atau di atasnya bisa. Lan nomor 2 iman utawa percaya bimalaikatihi kelawan malaikate Allah. Wal imanu bikutubihi lan iman utawa percaya, ini yang nomor 3, bikutubihi kelawan piro-piro kitabe Allah. Wal imanu birusulihi lan nomor 4 iman utawa percaya birusulihi kelawan piro-piro utusane Allah. Wal imanu lan nomor 5 iman utawa percaya bil yaumil akhiri kelawan dino kang akhir. Wal imanu lan nomor 6 iman utawa percaya bil qadari kelawan takdir saking Allah ya, kelawan takdir saking Allah. Nah, itu sudah selesai memaknai makna pego. Sekarang anak-anak diperhatikan ya untuk pengertiannya ya. Pengertiannya
soal yang pertama tadi, ma maknal Islam, artinya apa yang dimaksud dengan Islam? Ya. Jawab, Islam adalah mengakui dengan lisan atau lidah dan membenarkan dengan hati bahwa yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, adalah hak dari Tuhannya dan benar sekalipun tidak masuk akal manusia. Ya, itu Islam. Ya. Jadi kita sebagai umat Islam, ya, kita sudah mengakui dengan lisan, ya, dengan membaca syahadat, ya, itu berarti kita sudah Islam. Ya. Membenarkan dengan hati berarti kita meyakini, ya, meyakini, hati kita yakin bahwa Islam itu adalah agama yang kita pilih, ya, karena di permukaan bumi ini sekarang banyak sekali agama. Nah, yang kita peluk adalah agama Islam. Ya, di Indonesia diakui ada 6 agama, ya, agama Islam, agama Kristen, agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, yang keenam adalah Konghucu. Tapi kita adalah pemeluk agama Islam. Jadi kalau kita sudah meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang kita pilih, maka kita juga harus konsekuen, kita harus tanggung jawab, kita membenarkan dengan hati, itu berarti kita yakin bahwa Islam adalah agama yang kita pilih, di mana Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang nomor 25 kalau kita lihat di dalam Al-Quran. Ya, ini adalah hak dari Tuhannya dan benar, ya, benar sekalipun tidak masuk akal manusia. Jadi kita percaya Islam itu adalah agama kita, berarti kita akan menjalankan semua syariat-syariat yang sudah dibawa oleh Nabi kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Sehingga kalau kita sudah menyatakan diri sebagai Islam, ya, anak-anak, yang paling pokok yang harus diingat adalah terutama masalah sholat, ya. Ini kegiatan ubudiyah setiap hari, ya, kita menjalankan sholat 5 waktu. Kalau anak-anak sudah yakin bahwa Islam itu adalah agama yang kita pilih, maka jangan sampai ada yang bolong, ya. Meskipun anak-anak kelas 4 masih kecil-kecil, ya, kelas 5 juga, tapi kita harus menjalankan ajaran Islam, termasuk yang harus diperhatikan anak-anak terutama adalah sholat 5 waktu, yang terkadang anak-anak ini masih bolong sholatnya, ya. Nah, ini coba diperhatikan sholatnya, ya, jangan sampai tidak melaksanakan sholat, ya. Itu tentang Islam, ya. Jadi nanti dihafalkan anak-anak, ya, apa yang dimaksud dengan Islam. Jawabannya, Islam adalah mengakui dengan lidah atau lisan dan membenarkan dengan hati bahwa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad adalah hak dan benar, gitu ya, dihafalkan. Kemudian soal berikutnya, berapakah rukun akidah Islamiyah atau dasar-dasarnya? Jawab, di sini dijelaskan rukun akidah Islamiyah ada 6, atau yang ini kita biasa sebut adalah rukun iman, ya. Di sini disebutkan rukun akidah Islamiyah, ya, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, ya, percaya kepada Allah, ya. Kita harus percaya kepada Allah karena Allah yang menciptakan alam semesta dan isinya, termasuk kita semua. Ini adalah ciptaan Allah. Jadi kita harus percaya, ya. Kita harus percaya. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Sekalipun tidak mengerti berapa jumlah atau seluruh
nama dari malaikat itu. Tapi nanti di pelajaran belakang anak-anak akan diajak untuk mempelajari ada 10 malaikat yang patut untuk diketahui. Selain 10 sebenarnya masih banyak sekali malaikat tapi tidak disebutkan ya. Kemudian yang ketiga, iman terhadap kitab-kitab Allah. Ini nanti juga di soal-soal berikutnya anak-anak diajak untuk mempelajari beberapa kitab dari Allah. Kitab-kitab itu antara lain ya, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Nah, kitab kita apa? Orang Islam yang umatnya Nabi Muhammad, kitabnya adalah Al-Quran. Adapun 3 kitab yang lain itu adalah kitab bagi umat-umat sebelum Nabi Muhammad ya. Kemudian yang keempat, iman kepada para Rasulullah ya, para Rasulullah. Nah, ini juga begitu, kita harus percaya utusan-utusan Allah yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi ada Rasul, ada Nabi. Nanti di soal-soal berikutnya anak-anak akan diajak untuk mempelajari apa bedanya Rasul dan Nabi. Berapa jumlah Rasul yang wajib diketahui itu ya. Jadi sejak waktu TK anak-anak juga sudah diajak untuk menghafalkan ya. 25 Nabi gitu ya. Tuh. Adapun yang lain ya, yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah 25 Nabi gitu. Ada Rasul, ada Nabi ya. Nanti untuk perbedaannya antara Rasul dan Nabi dipelajari pada soal-soal berikutnya. Kemudian yang kelima anak-anak, iman pada hari kemudian atau setelah meninggal dunia atau hari akhir gitu ya. Iman percaya pada hari akhir itu termasuk iman yang kelima. Yang keenam, iman dengan takdir dari Allah, baik itu takdir baik atau takdir buruk ya, takdir. Jadi ini nanti juga dipelajari pada soal-soal berikutnya. Jadi akan dijelaskan secara rinci bagaimana keimanan kita kepada Allah ya. Iman secara ijmal, kemudian secara tafsil ya. Tuh. Jadi ada iman kepada Allah dengan cara global atau dengan cara terperinci. Itu nanti dipelajari pada soal-soal berikutnya. Untuk materi kali ini anak-anak diajak untuk mendalami pengertian dari Islam dan berapa rukun akidah Islamiyah. Nah, jadi ini juga dihafal. Jadi kalau ada pertanyaan, ada berapa rukun akidah Islamiyah? Anak-anak bisa menjawab ada 6. Kemudian rukun akidah Islamiyah yang ketiga apa? Nah, kalau sudah hafal pasti bisa menjawab rukun akidah Islamiyah yang ketiga adalah iman terhadap kitab-kitab Allah. Nah, begitu dan seterusnya. Sehingga anak-anak bisa memperdalam tentang rukun akidah Islamiyah. Nah, itu. Nah, untuk materi kali ini saya cukupkan sekian ya. Jadi nanti yang harus dilakukan anak apa? Membaca berulang kali makna pego tadi, kemudian terjemahannya itu nanti dihafal biar anak-anak menguasai materi tauhid ya, menguasai materi tauhid tentang Islam dan rukun akidah Islamiyah ya. Saya kira cukup sekian untuk materi tauhid kali ini ya. Ini saya sebut sebagai pertemuan ketiga karena pertemuan pertama itu perkenalan gitu ya, perkenalan itu, kemudian pertemuan kedua soal tentang muqaddimah dan soal yang pertama, kemudian pertemuan sekarang ini adalah pertemuan ketiga menjelaskan tentang Islam dan rukun akidah Islamiyah. Saya harap anak-anak menguasai materinya sehingga tidak ada kendala ketika ujian. Kemudian dalam
kehidupan sehari-hari biar ilmunya itu bermanfaat dan barokah, juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari melalui ibadah, ya, ibadahnya yang sungguh-sungguh, ya, biar menjadi hamba Allah yang disebut sebagai hamba Allah yang taat akan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan di dalam agama Islam, ya. Tuh. Kita akhiri sama-sama, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Semoga yang kita pelajari bisa memberikan kemanfaatan dan barokah buat ilmu anak-anak, ilmu yang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Saya akhiri pertemuan kali ini. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.